Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Nurmala dengan NIM 18315111264, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur dengan program studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Strategi yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM, kelompok D2 untuk memenuhi syarat ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ilmu strategi dalam perspektif ekonomi. Urutan yang akan saya sampaikan yaitu pertama, menjelaskan mengenai manfaat belajar strategi. Yang kedua, menjelaskan manfaat belajar ekonomika. Yang ketiga, menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi. Yang keempat, menjelaskan definisi manajemen strategi. Yang kelima, mendeskripsikan peranan manajemen stakeholders. Nah, untuk manfaat belajar strategi adalah memudahkan kita untuk mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran, memudahkan guru mengadakan penilaian. Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja atau framework untuk menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam organisasi, terutama berkaitan dengan persaingan, maka peran manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategik. Pemecahan masalah dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang lebih teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil yang menguntungkan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi, yaitu yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Yang keenam, keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang ketujuh, aktivitas yang tumpang tindih akan berkurang. Nah, sekarang ada manfaat dari manajemen strategi menurut para ahli, yaitu menurut David di era 2002. Di antara lainnya yaitu yang pertama, bisa membantu perusahaan dalam menyusun strategi perusahaan yang lebih baik dengan mempergunakan pendekatan yang jauh lebih sistematis, rasional, logis, rasional pada pilihan strategis. Yang kedua, manajemen strategi adalah sebuah proses dan bukanlah keputusan ataupun dokumen. Tujuan utama dari sebuah proses adalah untuk mencapai pengertian serta komitmen dari semua pihak manajer dan karyawan. Yang ketiga adalah suatu proses menyediakan pemberdayaan individual. Pemberdayaan merupakan kegiatan dalam memperkuat pengertian dari karyawan tentang efektivitas dengan cara mendorong serta menghargai mereka para karyawan untuk bisa berpartisipasi di dalam mengambil keputusan. Dan latihan yang inisiatif serta imajinasi. Yang keempat, mendatangkan laba. Yang kelima, bisa meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal. Yang keenam, manajemen strategi bisa memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang strategi dari pesaing. Yang ketujuh, manajemen strategi dapat meningkatkan produktivitas para karyawan. Yang kedelapan, manajemen strategi bisa membuat berkurangnya penolakan terhadap suatu perubahan dalam perusahaan. Yang kesembilan, atau yang terakhir, manajemen strategi bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan prestasi dan penghargaan. Sekarang saya akan menjelaskan penjelasan yang kedua, yaitu manfaat belajar ekonomika. Ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakat. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti serta ekonomis. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Saya akan sebutkan beberapa manfaat dari ilmu ekonomi tersebut. Yang pertama adalah dapat menyerahkan sesuatu kepada orang lain dalam pengambilan keputusan kepada suatu tindakan ekonomi. Yang kedua, dapat membantu manusia dalam mengetahui bentuk perbuatan ekonomi. Dan yang ketiga, dapat membantu dalam menyerahkan sesuatu kepada orang lain tentang pengertian kemampuan yang memiliki suatu untuk dikembangkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penjelasan yang ketiga, yaitu berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategik. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Meski sejumlah pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal di era modern, beberapa pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke dunia baru. Ada pula pakar pencatat terjadinya globalisasi pada milenium ketiga sebelum Masehi, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Keterhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat. Istilah globalisasi makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan lebih sering lagi sejak pertengahan 1990-an. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional atau IMF mengidentifikasikan 4 aspek dasar globalisasi, yaitu perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi. Selain itu, tantangan-tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi air dan udara lintas perbatasan, dan pemancingan berlebihan dari lautan juga ada hubungannya dengan globalisasi. Proses globalisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja ekonomi, sumber daya sosial budaya, dan lingkungan alam. Dan tantangan manajemen strategis adalah kompetensi dan kemampuan SDM dalam merumuskan strategik yang tidak memadai dan terburu-buru. Ada 44.367 perusahaan bangkrut dan masih banyak perusahaan Amerika Serikat yang bermasalah. Sukses merupakan kinerja yang sementara dan tidak permanen. Contoh, IBM dinobatkan sebagai perusahaan terbaik versi Fortune di tahun 1986. Pada tahun 1995 anjlok ke urutan yang ke-281. Perekonomian global sedang berubah dengan cepat dan dinamis. Untuk penjelasan dari definisi manajemen strategis adalah
Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Sekarang saya akan menjelaskan deskripsi peranan manajemen stakeholders. Peran atau fungsi utama pemangku kepentingan atau stakeholders adalah membantu membuat suatu kebijakan, aturan, atau proyek agar sesuai dan tercapai dengan arah pengembangan organisasi atau perusahaan. Dalam perusahaan, peran mereka berbeda-beda, tetapi semua bertujuan mengembangkan bisnis perusahaan. Mengapa sih kita tuh penting untuk mempelajari strategi? Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa pentingnya kita untuk mempelajari strategi. Beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi manajemen bagi perusahaan atau organisasi yaitu memberi arah jangka panjang yang akan dituju, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat sesuatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Saya akan menjelaskan kembali tentang manfaat dan model ekonomika. Dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional, analisis ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Hal-hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomika yaitu pembuat keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Sekarang kita kembali lagi ke globalisasi. Ada dua faktor penyebab globalisasi, di antara lainnya yaitu yang pertama, adanya dorongan investasi yang dimulai dari Marshall Plan. Yang kedua, ada GATT, yaitu General Agreement on Tariffs and Trade, merupakan penarik utama di sisi permintaan atau demand pull. Ada beberapa kecenderungan yang mendukung globalisasi, yaitu yang pertama, aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara. Yang kedua, investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real. Yang ketiga, institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional. Yang keempat, banyak perusahaan mencatatkan dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional. Yang kelima, liberalisasi dan deregulasi sektor finansial. Ada dua dimensi globalisasi, yaitu yang pertama, terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global memunculkan 3 mega markets ekonomi dunia, yaitu MEE, Amerika Utara, dan Asia Timur Tenggara. Yang kedua, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional atau TNC. Definisi dari manajemen strategik berikut. Kembali lagi ke definisi manajemen strategi. Manajemen strategi terdiri dari analisis keputusan dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Atribut kunci yaitu yang pertama, mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Yang kedua, melibatkan semua stakeholders dalam
pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, menyadari trade-off antara efisiensi dan efektivitas. Ada dua cara melihat peranan manajemen, yaitu yang pertama adalah zero sum, atau peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholders berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Yang kedua, simbiosis antar stakeholders. Manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Masih di stakeholders, tahapan analisis adalah A. Memetakan hubungan antar stakeholders. B. Memetakan koalisi stakeholders. C. Mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholders. D. Mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholders. E. Menyusun matriks prioritas at stakeholders.